Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qaili fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muqimis salah, hamba Allah, para pencinta dan penegak ibadah salah, as-saimina was-saimat, yang sedang menjalankan, al-mu'minina wal mu'minat, yang dilandasi dengan keimanan dan juga keihtisaban, keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subuh yang mulia ini merupakan kesempatan yang Allah berikan untuk kita sebagai subuh yang keempat menjalankan ibadah bulan suci Ramadan pada tahun ini. Hamba Allah jamaah yang mulia, di dalam Al-Quran surah Al-Anfal yang baru kita sebutkan, di mana Allah menyebutkan tentang orang-orang yang beriman. Di samping juga menyebutkan orang-orang beriman di dalam puasa, di sisi yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan orang-orang beriman itu adalah alladzina idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang-orang beriman itu orang-orang yang apabila disebutkan, dibacakan, diperdengarkan, diceritakan atau ditulis tentang Allah Subhanahu wa taala, tuliyat 'alaihim ayatuhu, dibacakan tanda-tanda kebesarannya, tanda-tanda keagungannya, maka orang beriman itu mestinya adalah zadathum imana, dia pasti bertambah iman. Jadi iman bukanlah hal yang statis, iman adalah hal yang dinamis. Iman itu tidak hanya sesuatu yang tidak bisa bergerak, tetapi iman adalah sesuatu yang bisa bergerak, dinamik, ada dinamika. Sehingga di dalam hadis disebutkan al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu bisa bertambah juga bisa berkurang. Ini menunjukkan bahwa iman seseorang adalah dinamis, atau istilah orang perbankan fluktuatif, naik turun. Kapan iman itu bisa naik? Ketika iman itu disiram, diperbaharui, dismanakum, perbaharui imanmu, maksudnya sepuh. Sehingga kalimat sepuh atau semir kita bisa melihat pada tukang sepatu. Bagaimana sepatu yang sudah kusam, kamu kliep, lalu dia semir kembali, sehingga memunculkan aura atau warna yang bagaikan baru dibeli. Emas yang mungkin juga sudah aus, memudar, disepuh kembali. Lantai seperti lantai masjid kita selalu dipel, bersih kembali. Maka iman itu semestinya kita rawat bagaikan orang merawat sepatu yang kusam menjadi mengkilau kembali. Orang menyepuh emas menjadi mengkilau kembali. Maka iman itu pun pada saat kusam, bre bahasa Aceh, iman kamu kliep, maka iman itu diperbaharui dan disirami kembali, maka iman itu menjadi dinamis, iman itu bergerak dan iman itu bertambah. Hamba Allah jamaah salat subuh yang mulia, orang-orang yang ketika Allah diperdengarkan, ketika Allah disebutkan,
ketika tanda-tanda kebesaran Allah diperlihatkan, maka orang-orang itu bergetar hatinya. Wajilat qulubuhum. Dalam tafsir dikatakan bahwa wajilat qulubuhum, bergerak hati, bergetar hatinya, artinya hatinya selalu terfokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebut Ramadan, dia teringat Ramadan adalah perintah Allah. Kita sebut salat, dia teringat salat perintah Allah. Kita sebut musibah, dia teringat musibah diberikan oleh Allah. Kita sebut sehat, sehat pun diberikan Allah. Kita sebut sakit, sakit pun diberikan oleh Allah. Tidak ada yang dia ingat kecuali Allah dalam kondisi bagaimanapun. Maka inilah ciri orang-orang yang beriman. Sehingga orang yang beriman adalah orang yang banyak mengadu, orang yang banyak mencurahkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah, jamaah salat subuh yang berbahagia. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah lah orang-orang mukmin itu bertawakal. Orang mukmin itu berserah diri, orang mukmin itu bergantung. Apalagi Allahus Samad, Allah tempat kita bergantung. Semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun harus melalui sunnatullah atau hukum-hukum alam. Tetapi tempat manusia berpegang, sehingga pegangan yang paling kuat adalah ketika kita berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan tergoyahkan, tidak bisa digoyang dan tidak bisa digoyah. Hamba Allah muslimin jamaah yang berbahagia, maka manakala hati kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, kondisi suka dan duka senantiasa bagi kita itu sama, tetap dalam memuji Allah Azza wa Jalla. Apa yang kita miliki diberikan Allah, apa yang dimiliki orang pun itu diberikan Allah. Ketika kita melihat nikmat pada orang, bukan kedengkian yang timbul di dalam hati, malah yang timbul dalam hati adalah getaran hati. Itu adalah pemberian Allah. Membenci apa yang diberikan Allah kepada seseorang sama dengan membenci kepada pemberi, dan pemberi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena demikian, di dalam bulan suci Ramadan ini kita di samping merawat ibadah puasa, kita juga merawat nilai-nilai dari ibadah itu sendiri. Hamba Allah muslimin jamaah yang mulia, secara hukum fiqih kita berpuasa sesuai dengan ketentuan yang sudah disebutkan di dalam hukum puasa. Di sana ada syarat yang kita sudah paham, di sana ada rukun. Hanya saja kepada anak-anak kita yang pemula, ini mestinya kita ajarkan, mestinya mereka bisa belajar bagaimana hukum-hukum melakukan ibadah puasa. Tapi untuk kita yang dewasa mungkin tidak disampaikan lagi, karena kita sudah bertahun-tahun puasa. Tapi bagi anak-anak yang pemula, ini harus ditanam. Jangan-jangan sudah sekian lama orang berpuasa, siapa tahu ada yang ia luput dari pengetahuan puasa. Pun mau disampaikan di mimbar tentang fikih puasa, barangkali sebahagian kita merasa itu terlalu diulang-ulang. Hamba Allah muslimin yang berbahagia, berada di dalam bulan suci Ramadan adalah berada di dalam momen kita sedang melakukan upaya-upaya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala, maka selamanya kita dalam keadaan senang. Selamanya kita di dalam keadaan suka, selamanya kita berada di dalam keadaan yang menyamankan. Semua kita umat manusia ini
kendali utamanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak boleh khawatir sedikit pun akan luput dari perhatian Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berbeda dengan manusia. Seorang guru mungkin akan luput dari memberi perhatian kepada semua muridnya. Sebahagian murid diperhatikan, sebahagian tidak dipeduli, sebahagian murid dia bicara, sebahagian dia tidak pernah menegur. Sebahagian pemimpin mungkin akan luput dengan rakyatnya, tidak sanggup dia memberikan perhatian yang merata. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah luput terhadap keadaan hambanya. Tanpa kita menjerit pun Allah tahu kita sedang menjerit. Oleh karena demikian hamba Allah jamaah yang berbahagia, maka salah satu bentuk dari komunikasi adalah berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam getaran hati, di dalam getaran jiwa. Berdoa itu adalah format manusia berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Di samping berdoa itu adalah ibadah, doa adalah kepuasan, pengaduan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jangankan dengan Allah, dengan manusia saja setelah berbicara merasa puas dan le urang geun hom lom pegah kala cuman leh ente naru dengar Tuhana wallahu alam. Itu baru dengan manusia. Kita curhat saja menjadi sebuah kelegaan. Hai lom pegah kala teman hom ka mangate pokoknya kali lom pegah le. Ini dengan manusia. Maka dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah mengadu kepada Allah, maka setelah itu menjadi urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengendalikan kita. Allah tidak membiarkan kita. Allah pasti mendengar kita. Maka tinggal lagi kita melakukan apa yang Allah perintahkan sejauh apa yang kita mampu dan sejauh apa yang kita bisa. Tidak ada dalih apapun untuk jaga jarak dengan ibadah seperti kita sampaikan yang lalu. Ibadah ini sesuatu yang mestinya kita perdekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ibadah adalah jalan hamba itu mendekat kepada Allah. Jalan hamba itu berbicara dengan Allah. Jalan hamba itu berkomunikasi dengan Allah adalah melalui ibadah. Yang ibadah itu tidak serta-merta dan terbatas hanya di dalam masjid saja. Tentu ibadah itu di mana-mana ibadah. Dalam format apapun ibadah, hanya caranya yang berbeda. Ada mahdah, ada ghairu mahdah. Ada ibadah berkaifiat, ada aturan. Ada ibadah yang tidak ada aturan. Ibadah biasa, ibadah ammah. Ibadah secara umum yang tidak diatur jumlahnya, tidak diatur waktunya. Salah satu adalah istighfar. Enggak pakai waktu dia. Nyokat ruwate istighfar. Ana selamanya dia istighfar. Beda dengan salat, beda dengan zakat, beda dengan puasa. Semoga Ramadan yang sedang kita jalankan ini menjadi media bagi kita untuk menggetarkan jiwa kita, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengakui seluruh dosa yang kita lakukan amdan aw sahwan, dan Allah sangat mencintai orang-orang yang mengakui akan kesalahannya. Sehingga banyak statement disebutkan, banyaknya ibadah yang diiringi dengan rasa keangkuhan dan kesombongan masih lebih tidak bagus dibandingkan dengan banyaknya dosa yang dilandasi dengan keinsafan dan kesadaran. Atau kita balik supaya mudah dipahami, banyaknya dosa yang diiringi dengan penyesalan dan juga rasa dosa kepada Allah Subhanahu wa taala itu masih lebih jauh daripadanya banyak ibadah tetapi diiringi dengan keangkuhan dan kesombongan. Boleh jadi Allah senang pada orang-orang
yang mengakui dosanya walaupun ia berbuat dosa, boleh jadi Allah senang itu, tapi Allah tidak senang dosa. Allah tidak senang kepada orang berbuat dosa. Yang senang Allah adalah orang berdosa yang menyadari akan banyaknya dosa, itu yang Allah senang, daripada orang yang taat merasakan banyaknya taat. Sehingga orang-orang yang di dalam nuansa bingkai tasawuf, dia tidak merasakan sedikit pun bahwa dia telah banyak berbuat ibadah. Sehingga puasa ini pun ada level dan ada tingkat. Yang mungkin sering pegah legure-gure, saya ingin sebutkan level yang ketiga adalah khawasul khawas. Level orang yang super khusus, orang yang ibadah super khusus, tidak teringat sedikit pun syurga. Hanya mengepikir syurga, karena syurga itu bukannya kita yang memberikan, tapi itu diberikan Allah. Mau diberi mau tidak, itu urusannya Allah. Maka orang tasawuf enggak banyak cerita syurga. Cina dengar urun tasawuf ceramah, hanya le pegah tentang syurga, karena syurganya urusan Allah. Syurga itu urusannya Allah. Orang khawasul khawas, orang yang sudah ibadah super khusus, tidak cerita-cerita tentang surga dia. Karena surga itu merasa tidak layak dia dapatkan. Lagi-lagi takun wa Allah, ya Allah menyo lagi nyolong ibadah, model-modelnya, kudawa-kudawanya sangat tidak pantas engkau berikan aku surga. Maka orang-orang yang mendalam tasawufnya, dia jarang menyebut-nyebut surga, sebab bukan itu yang menjadi motivasi dia ibadah. Tapi yang menjadi motivasi dia ibadah adalah mengharap ridha Allah. Wa ridhaka matlubi. Kan sering disebut di setelah kita ratib la ilaha illallah, di ujungnya Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilahi anta maqsudi. Ya Allah, engkau adalah tujuan fokusku, engkau adalah yang kumaksud, engkau adalah yang kutuju. Ridhaka matlubi, ridhamu yang kucari. Anak sebut surga yang kucari, tapi ridhamu yang kucari, ridhamu yang kuharap. Apa itu ridha? Yang kita Indonesiakan menjadi reda. Reda pun sulit diucapkan, sudahlah pakai lam saja. Rela, ridha, reda, rela. Jadi relamu yang ku mau. Syurga itu kan urusanmu ya Allah. Jadi orang-orang yang berharap pendekatan diri kepada Allah bagi orang yang khawasul khawas, dia mengutamakan ridha Allah Subhanahu wa taala, sedangkan syurga itu urusan belakangan. Sehingga di dalam salat tarawih sering oleh Bilal membacakan Allahumma inna nas'aluka ridhaka, ya Allah kami memohon meminta berharap ridhamu, wal jannata, surga baru belakangan disebutkan. Wallahu a'lamu bissawab wa ilaihi ma'ab. Semoga kita menjadi orang yang bergetar jiwa dan hati karena mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus kiranya Allah berkenan meridai amal ibadah kita dan Allah menyelamatkan kita di dalam berbagai bala dan wabah yang sedang kita rasakan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bissawab wa ilaihi ma'ab. Wassalamu alaikum warahmatullahi